Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang termodinamika yang merupakan bagian yang pertama di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Baik, sebelum kita masuk materi saya akan perlihatkan dulu satu gambar AC atau air conditioner, di mana AC ini merupakan salah satu contoh alat elektronika yang menerapkan konsep termodinamika, di mana prinsip kerjanya bahwa AC mengambil kalor dari udara panas di sekitarnya dan mengalirkannya ke pendingin yang ada di dalamnya. Prinsip kerja ini atau prinsip kerja AC ini merupakan konsep yang akan kita bahas dalam materi termodinamika. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video berikut ini. Baik, kita masuk ke pengertian dasar dari termodinamika, di mana termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas tentang hukum-hukum dasar tentang kalor dan usaha, di mana termodinamika ini dilandaskan pada dua hukum, yaitu hukum satu termodinamika yang menyatakan tentang hukum kekekalan energi, dan yang kedua adalah hukum dua termodinamika yang merupakan yang memberikan batasan apakah suatu proses itu berlangsung atau tidak. Kemudian dalam termodinamika, jadi sebelum kita bahas termodinamika, kita akan jelaskan dulu apa itu sistem dan lingkungan. Jadi ada dua konsep yang dibahas dulu sebelum kita lebih lanjut tentang termodinamika. Kita jelaskan dulu apa itu sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan dapat mempengaruhi atau mungkin dan dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Jadi antara sistem itu terdapat hubungan. Jadi segala sesuatu yang ada di luar sistem dan mempengaruhi sistem disebut dengan lingkungan. Nah, sistem itu sendiri terbagi atas tiga sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu adalah sistem di mana antar sistem dan lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran energi atau materi. Disebut dengan sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup jika hanya terbatas pada pertukaran energi saja, tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan sistem yang terisolasi adalah jika pertukaran materi maupun energi tidak terjadi, sehingga dikatakan sebagai sistem yang terisolasi. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama dulu adalah usaha sistem pada lingkungannya. Jadi usaha sistem pada lingkungannya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang usaha yang dilakukan sistem pada lingkungan, maupun apa yang dilakukan lingkungan juga kepada sistem. Itu yang kita bahas pada konsep ini. Oke, ini kita perhatikan dulu, ini ada sebuah piston yang memiliki luas penampakan A, kemudian diberikan gaya tarik F dan bergerak sejauh delta S gambarnya, maka berlaku persamaan usaha. Persamaan usaha secara umum W sama dengan V kali delta S atau gaya kali perpindahan.
Nah, di mana diganti atau F-nya kita ganti dengan P per A, itu dari persamaan tekanan. Tekanan adalah P sama dengan F per A, kemudian kita modifikasi menjadi F sama dengan P per A. Maka kita ganti F-nya, kita turunkan dW sama dengan F kali ds. F-nya kita substitusi tadi, diganti dengan F kali A, berarti dW sama dengan F kali A ds. Nah, di mana A kali ds ini adalah merupakan perubahan volume. Jadi dW sama dengan P kali dV. Nah, kemudian untuk mencari berapa besar usahanya, kita integralkan integral P dV atau W sama dengan P, hasil integralnya adalah P2 kurang P1 kalau volume 2, volume akhir kurang volume awal, ini P2. Kemudian P1, volume awalnya, P2 volume akhir, P adalah tekanan, W adalah usaha. Selanjutnya kita masuk ke, oke, saya jelaskan dulu kembali sini. Ada lagi satu konsepnya bahwa usaha itu nilai usaha terdiri atas dua. Ada nilai usaha yang bernilai positif dan ada nilai usaha W bernilai negatif. Nah, W bernilai positif berarti sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Jika diperoleh nanti hasil perhitungannya W positif, berarti menunjukkan bahwa sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan W-nya negatif jika lingkungan atau sistem menerima usaha dari lingkungan. Itu nanti hasil perhitungannya jika seandainya kita dapatkan W-nya positif atau W-nya negatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses yang terjadi pada termodinamika. Yang pertama adalah proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan sistem yang berlangsung pada suhu tetap, termal, suhu tetap. Nah, berapa besar usaha yang dilakukan pada proses termal? Kita berawal dulu dari persamaan dasar keadaan gas ideal. Vp sama dengan nRT. Vp sama dengan nRT, di mana kita ingin ketahui berapa V-nya, berarti V sama dengan nRT per V. Itu nRT per V, di mana ini V adalah tekanan, kemudian V inilah volume, kemudian T adalah suhu, kemudian N adalah jumlah mol dan R adalah konstanta gas umum. Nah, berapa besar usaha yang berlaku pada proses isotermal? Kita awali dari persamaan usaha pada lingkungan, W sama dengan V kali dV, integral V dV, karena kita ganti V-nya kita ganti dengan persamaan tadi ini, kita ganti substitusi ini, berarti nRT per P kali dV. Nah, kemudian kita keluarkan karena berupa konstanta, nRT-nya tetap ini berlangsung pada suhu tetap, berarti nRT-nya tetap. Kemudian tinggal yang kita integralkan adalah W sama dengan nRT integral per P dV. Berarti hasil integralnya W sama dengan nRT ln P2 kurang ln P1. Jadi berlangsung dari P1 sampai P2. Berarti W sama dengan nRT ln P2 per P1. Inilah usaha yang terjadi pada proses isotermal atau usaha yang berlangsung pada suhu tetap. Sekali lagi saya jelaskan bahwa W adalah usaha, kemudian N adalah jumlah mol, R adalah konstanta gas umum, T adalah suhu, V2 adalah suhu volume akhir, dan V1 adalah volume awal. Selanjutnya kita masuk ke proses termodinamika yang kedua, yaitu proses isobarik. Proses isobarik yaitu proses yang berlangsung atau proses perubahan keadaan sistem yang berlangsung pada tekanan tetap, bar atau tekanan berlangsung pada tekanan tetap. Kita perhatikan grafiknya, di mana grafik P dengan tekanan volume berlangsung pada tekanan tetap antara
tekanan 1 dan tekanan 2 tetap ini. Kembali pada persamaan dasar usaha pada lingkungan, W sama dengan integral P dV. Oke, karena P-nya tetap, maka kita keluarkan saja, tinggal integralkan dV-nya saja. Berarti W sama dengan P delta V. Ini perubahan volumenya, W sama dengan P kali perubahan volume, berarti W sama dengan P2 kurang P1. Usaha W, kemudian P adalah tekanan, P2 adalah volume akhir, kurang V1 volume awal. Inilah besar usaha yang berlangsung pada isobarik atau pada tekanan tetap. Selanjutnya kita masuk pada proses yang berlangsung pada isokorik. Isokorik atau proses yang berlangsung pada volume tetap. Isokorik atau bisa disebut juga dengan isovolume. Kita perhatikan pada grafik di atas. Ada grafik V tekanan dengan volume di mana berlangsung pada volume tetap. Jadi keadaan 1 volume tetap, 1 dengan 2 ini keadaannya tetap, hanya yang berubah adalah tekanannya saja. Ini kita ingin tahu berapa besar usahanya. Nah, berapa besar usaha yang berlangsung pada proses isokorik. Nah, kembali lagi persamaan dasar bahwa W sama dengan integral V dV. Nah, karena tidak ada perubahan volume, jadi dV-nya tidak ada perubahan volume, maka berarti delta V-nya sama dengan 0. Jadi di sini delta V-nya sama dengan 0. Berarti W sama dengan P kali delta P, kita ketahui delta P-nya 0, berarti kita kali 0, berarti W sama dengan 0. Nah, artinya bahwa jika sistem berlangsung pada volume tetap, tidak ada perubahan volume, maka tidak ada kerja yang dilakukan, atau W sama dengan 0. Selanjutnya adalah proses adiabatik. Nah, ini adiabatik, proses yang berlangsung di mana sistem tidak ada pertukaran kalor baik pada sistem maupun kepada lingkungannya. Jadi sistemnya tertutup. Nah, ini bisa kita lihat contoh sehari-hari, misalnya mengapa dalam termos terdapat ruang vakum udara yang memisahkan sistem dengan lingkungan pada termos. Jadi kita lihat termos dalam aplikasinya. Kita lihat termos itu merupakan proses adiabatik karena antara lingkungan dengan air dalam ini tidak terjadi pertukaran panas, terisolasi. Nah, berapa besar usaha yang berlangsung pada proses adiabatik? Nah, ini. Nah, pada proses adiabatik seluruh usaha dirubah menjadi perubahan energi dalamnya. Nah, sekali lagi bahwa untuk proses adiabatik, usaha yang dilakukan proses adiabatik digunakan adalah untuk mengubah energi dalam. Nah, berapa besar energi dalamnya? Atau W sama dengan 1 gamma kurang 1 P1 V1 kurang V2 kali V2. Itu dimana gamma sama dengan konstanta Laplace yang diperoleh dari persamaan Cp kurang per Cv. Jadi kapasitas kalor, jadi Cp sama dengan kapasitas kalor yang berlangsung pada tekanan tetap, P tekanan tetap, sedangkan Cv sama dengan kapasitas kalor yang berlangsung pada volume tetap. Itulah persamaan, jadi perbandingan Cp per Cv-nya adalah merupakan konstanta Laplace yang dimasukkan dalam perubahan energi dalam tadi ini. Nah, bagaimana untuk gas monoatomik, misalnya gas helium, neon, dan argon, maka besarnya energi dalamnya itu adalah sebesar 3/2 NKT ini, atau bisa juga 3/2 nRT, bisa Anda perhatikan atau Anda bisa lihat di materi teori kinetik gas. Maka besarnya usaha pada gas monoatomik itu sebesar W sama dengan delta U atau perubahan energi dalamnya, atau W sama dengan 3/2 nRT nR T2 kurang T1. Jadi T2-nya adalah suhu akhir, kemudian T1-nya adalah suhu awal dikurangi T2 kurang T1.
Jadi sekali lagi karena pada proses adiabatik ini sistem tidak menerima kalor atau melepas kalor, maka besar usahanya dilakukan oleh sistem hanya untuk mengubah energi dalam sistem. Jadi ini persamaan dasar untuk proses adiabatik, berapa besar perubahan energi dalamnya sampai pada gas monoatomiknya saya kira sudah jelas di persamaan di atas. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Suatu tabung tertutup yang volumenya 600 liter berisi gas bertekanan 6 atmosfer. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gas jika gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya 3 kali dari volume semula. Nah, ini kita lihat bahwa volumenya 600 liter memuai menjadi 3 kali lebih banyak dari awalnya, jadi 3 kali dari volume semula dan berlangsung pada tekanan tetap. Berarti konsepnya adalah proses isobarik berlangsung pada tekanan tetap. Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui volume awalnya adalah 600 liter, kita rubah ke dalam satuan meter kubik, berarti 600 liter menjadi 0,6 meter kubik, dirubah dalam satuan meter kubik ini. Kemudian tekanannya adalah 6 atmosfer, jadi 1 atmosfer adalah 1 kali 10 pangkat 5 dirubah menjadi 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 6 atmosfer sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volume akhirnya adalah 3 kali volume awal. 3 kali P1, makanya kita kalikan saja. P1 adalah 0,6, berarti 3 kali 0,6 dapat 1,8. Jadi sekali lagi dirubah dulu dari liter ke meter pangkat 3, meter kubik. Ditanyakan berapa besar usahanya. Kita lihat penyelesaiannya. Karena berlangsung pada proses isobarik atau tekanan tetap, maka kita gunakan persamaan W sama dengan P kali delta V, atau P sama dengan W sama dengan P volume akhir dikurang volume awal. Kita lihat tekanannya V-nya kita masukkan 6 kali 10 pangkat 5, kemudian volume akhirnya 1,8, volume awalnya 0,6, 1,8 dikurang 0,6. Jadi 1,8 kurang 0,6 adalah 1,2. Tinggal kita kalikan. 6 kali 1,2 adalah 7,2. 7,2 kali 10 pangkat 5. Jadi 6 kali 1,2 adalah 7,2. Nah, 7,2 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 ada atau 100.000. 7,2 kali 100.000 adalah 720.000 joule. Nah, kemudian ini jadikan kilo, ini 1000, berarti 1 kilo, berarti 720 kilojoule. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh gas untuk proses A, B, C sesuai pada gambar tersebut. Kita lihat ada proses termodinamika yang berlangsung dari proses dari A ke B, B ke C. Nah, di mana pada titik A volumenya 600 liter, B-nya 200 liter, kemudian berlangsung sampai ke C. Kira-kira berapa besar usaha yang dilakukan dari A ke B, B ke C. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, proses dari A ke B, yang ini tadi dari A ke B, proses dari A ke B itu berlangsung pada tekanan tetap. Tekanannya 25 tetap, berarti adalah proses isobarik. Nah, untuk menghitung berapa besar usaha pada A ke B, tinggal kita hitung saja berapa luas di daerah di bawah kurva AB ini. Karena kebetulan berbentuk persegi panjang, jadi kita hitung saja berapa luas persegi panjang ini. Nah, WAB kita lihat 25 kali 0,6 dikurang 0,2. Jadi kita hitung saja panjangnya berapa, lebarnya berapa, panjangnya dari 0,6 sampai 0,2, dirubah dari liter ke meter pangkat 3, kemudian lebarnya adalah 25. Oke, jadi 25 kali 0,4, 0,6 dikurang 0,2, hasilnya adalah 10 joule. Jadi usaha pada A ke B adalah 10 joule.
Selanjutnya proses dari B ke C. B ke C, untuk menghitung berapa besar usahanya, kita tinggal hitung juga berapa luas di bawah kurva ABC ini. Nah, kebetulan kurva di bawah ABC ini merupakan kurva berbentuk trapesium. Nah, kita tinggal gunakan persamaannya. 1/2, ini 1/2, kemudian kali 25 tambah 50. Kalikan lagi 0,4 di ini, batas ini, 0,4 dikurang 0,2. Nah, jumlahkan 1/2, 25 tambah 50 adalah 75, 0,4 dikurang 0,2 adalah 0,2. Jadi 75 kali 0,2 adalah 15, 15 bagi 2 adalah 7,5. Nah, itu hitung berapa luas trapesiumnya. Nah, bisa juga saya berikan tips smart yang saya maksud, bahwa bisa juga kalian gunakan untuk menghitung luas dari ABC ini, kita bagi dua lagi, dua bidang ini, dua daerah. Yang ini, jadi ini kalian bagi dua, ini 1, ini 2. Nah, oke. Gitu. Jadi Anda hitung berapa luas 1 dan berapa luas 2. Luas 1 berbentuk persegi ini, berbentuk persegi panjang. Persegi panjang berarti 25 kali 0,4 kurang 0,2, berarti 25 kali 0,2 dapat 5. Jadi luasnya adalah 5 di sini. Kemudian yang di atas lagi berbentuk segitiga, berarti 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alasnya berapa? Alasnya adalah ini, dari 0,4 sampai 0,2. Berarti 0,2. Tingginya adalah 25. 50 kurang 25. Jadi 1/2 kali 0,2 kali 25 adalah 2,5. Jadi bidang 1 5, bidang 2 2,5. Jadi jumlahnya juga adalah 7,5. Jadi bisa kalian gunakan tipsnya supaya Anda tidak bingung menentukan berapa luas di bawah kurva BC ini. Sehingga totalnya proses dari A ke B ke C, kita hitung totalnya WABC sama dengan WAB tambah WBC. Usaha dari A ke B tambah usaha dari B ke C. Dari A ke B adalah minus 10, kemudian usaha dari B ke C adalah 7,5. Berarti usahanya adalah minus 2,5 Joule. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa gas menerima usaha dari luar. Artinya bahwa sistem menerima usaha dari lingkungan, atau sebaliknya lingkungan memberikan usaha kepada sistem. Makanya adalah tanda negatif ini. Saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada termodinamika bagian yang kedua.